Menak Yakut diberitakan ajak masyarakat hormati LGBT. Kemenak beraksi, ini jelas hoax. Yakut meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menghormati hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT yang Makanya ada. tidak dikatakan janganlah kamu berzina. Tidak ada ayat Quran mengatakan jangan kamu berzina. Artinya apa? Tidak semua laki-laki itu suka perempuan. Wah, itu kan teori. No, that is not theory. Di An-Nur 30 itu ada term yang mengatakan ulil irba minar rijal. Orang-orang laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan. Oke, tafsirnya begitu. Itu terjemahannya bilang seperti itu. Saya ingin katakan begini, bahwa kalau saya meyakini bahwa Al-Quran itu adalah solihun zaman wa makan, artinya ia kompatibel dengan zaman apapun, maka ia harus berdialektika dengan realitas itu sendiri. Yang menjadi aspirasi, etika, moral, lahirnya hukum, karena dia sebagai mayoritas, dia menjadi dasar untuk keluarnya hukum menjadi sebuah aturan di negara berdasarkan umat Islam. Dalam Islam diajarkan bahwa jangankan melakukan hubungannya, langkah-langkah step-step untuk sampai itu saja dijaga dari mulai. Saya harus katakan sebagian besar umat Islam itu untuk memahami bahwa manusia itu kompleks, mereka tidak paham dan mereka gagal membaca kitab sucinya secara fair, Al-Quran dalam konteks kami. Orientasi seksual itu, mau kita setuju atau tidak, itu adalah sesuatu yang given. Saya suka dengan perempuan, saya tidak minta, Tuhan kasih itu. Tuhan itu juga punya kuasa, saya kira secara teori, itu untuk juga menciptakan orang yang berbeda dengan saya. Kehadiran LGBT di tengah masyarakat masih menjadi perbincangan. Lah, Gus Yakut ini meminta masyarakat untuk tetap menghargai hak mereka sebagai LGBT. Gus Yakut mengatakan jika seks sesama jenis haram hukumnya dalam Islam, namun kehadiran mereka di tengah masyarakat tidak mengurangi martabatnya sebagai manusia. Kalau saya juga minta analisanya Mas Aan, bagaimana dengan ayat yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan berpasang-pasangan? Itu betul. Yang ingin saya katakan begini, kalau kita mengkerangkai Tuhan itu, mengatakan bahwa Tuhan itu hanya menciptakan Adam dan Hawa, not Adam dan Wawan misalkan seperti itu membatasi Tuhan. Tuhan itu mampu menciptakan apapun yang ia kehendaki, including laki-laki yang tidak suka perempuan, dan itu ada di ayatnya, kok kita mau apa? Oke, kalau memang misalnya kita masih di pendekatan agama ya Mas Aan ya. Kalau tadi Mas Aan katakan soal kenapa semua banyak menggunakan sejarah Nabi Lut, padahal itu adalah kejahatan perkosaan misalnya. Tapi kita juga tidak lupa kemudian setelah kejahatan perkosaan itu ada sejarah Sodom dan Gomora kemudian yang daratan itu dibalik, karena bukan hanya laki-laki dengan laki-laki tapi perempuan dengan perempuan. Apakah itu masih masuk dalam perkosaan atau sudah masuk ke dalam ini era setelah perkosaan itu terjadi? Saya ingin katakan bahwa yang saya baca, sesaat setelah Lut itu keluar dari kotanya, maka pada saat itu kemudian ia dibalik. Apakah teman-teman itu pernah membaca Asy-Syu'ara 166? Kalau mereka kukuh bahwa laki-laki yang mau memperkosa malaikat itu adalah orang homo, mereka ini disebut dalam Al-Quran punya istri. Yang kedua, istri Nabi Lut itu kena. Di Al-Quran itu ia kena hukuman. Aku mau tanya ke kamu, kamu mau berani nggak ngeklaim bahwa ternyata istrinya Nabi Lut itu lesbian, lesbong, atau kemudian biseksual? You berani ngomong kayak gitu? Artinya apa? Sesungguhnya klaim yang disusun, yang meletakkan Presiden Lut sebagai basis soal represivitas terhadap homoseksual untuk seluruh. Kementerian Agama membantah pemberitaan yang menyatakan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas meminta masyarakat menghormati LGBT. Melalui akun Twitter, Kemenak RI, Kemenak menyatakan informasi tersebut palsu alias hoax. Selama sahabat religi beredar kabar tentang pendapat Menak soal LGBT ini jelas hoax. Bunyi keterangan Kemenak di Twitter resminya pada Sabtu 5 Maret 2022.
Dalam cuitannya, Kemenak mengunggah tangkapan layar percakapan WhatsApp yang menampilkan link sebuah berita berjudul Menak Yakut meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menghormati hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Tangkapan layar itu diberi stempel hoak oleh Kemenak. Melalui cuitan yang sama, Kemenak juga mengunggah tangkapan layar pemberitaan salah satu portal yang berjudul Menak Yakut meminta hak LGBT dihormati. Namun, dalam isi berita tertulis tahun 2016, Kemenak lantas memberikan stempel hoak pada tangkapan layar itu. Lalu menjelaskan Yakut menjadi Menteri Agama pada Desember 2020. Jangan biarkan penyebar hoak bersenang diri. Yuk share Twitter ini agar penebar hoak tak merajalela. Begitulah kata Kemenak.